Bayangkan aja nih, Anda melangkah masuk ke sebuah bank besar. Anda duduk di depan seorang analis kredit, berniat meminjam dana katakanlah 1 miliar rupiah gitu, buat ekspansi bisnis. Pasti analisnya senyum terus, langsung nanya mana agunannya, ya kan? Nah, benar banget. Terus, alih-alih Anda mengeluarkan sertifikat tanah berhektar-hektar atau surat BPKB deretan mobil niaga gitu, Anda malah meletakkan sebuah flash drive di atas meja. Wah, cuma flash drive nih. Iya, cuma flash drive. Di dalamnya tuh cuma ada sketsa karakter digital dan sebuah naskah cerita yang diadaptasi dari mitos lokal desa Anda. Bayangkan kalau itu terjadi 10 tahun yang lalu. Pasti Anda ditertawakan dan langsung ya diusir keluar dari ruangan itu sih. Pasti dong. Tapi hari ini, flash drive itu tuh sebenarnya fondasi dari mesin ekonomi bernilai triliunan rupiah. Selamat datang di pabrik yang tidak kasat mata. Pergeseran yang luar biasa banget kan? Maksudnya kita ini secara harfiah sedang melihat transisi peradaban gitu loh. Mengubah sesuatu yang em, sama sekali nggak berwujud, murni imajinasi, menjadi aset yang bisa diukur, dinilai, dan bahkan diperdagangkan secara global. Dan itulah mengapa penyelaman mendalam kita kali ini sangat krusial nih. Buat Anda yang mendengarkan, entah Anda sedang merintis startup sendiri, atau mungkin seorang kreator yang lagi berjuang mencari jalan, atau sekedar pembelajar yang pengen tahu kemana sih arah dunia ini bergerak. Sesi ini memang dirancang khusus buat Anda. Setuju, pas banget dengan fokus kita hari ini. Iya kan? Di meja kita sekarang udah ada tumpukan dokumen cetak biru yang tebal banget, khususnya materi penting dari RPS minggu keempat tentang ekonomi kreatif. Tapi tenang aja, kita nggak akan terjebak ngomongin teori-teori kering gitu. Ya, kita nggak lagi baca buku teks di sini. Benar. Misi kita hari ini tuh ngebongkar ekosistemnya itu sendiri. Membedah bagaimana sih ide abstrak di kepala seseorang akhirnya benar-benar bisa menghasilkan uang nyata. Jadi mari kita bedah ini bersama-sama. Kalau kita ngomongin soal pabrik tanpa wujud tadi, dari mana sih proses produksinya dimulai? Oke, kita harus mulai dari rute perjalanannya dulu nih. Kayak gimana sebuah ide abstrak itu bisa bertransformasi sampai akhirnya Anda bayar di kasir atau Anda unduh aplikasinya di ponsel? Rutenya ini ada namanya sendiri nggak sih di dokumen itu? Ada dong. Di cetak biru ekosistem ini, rute itu dikenal sebagai rantai nilai kreatif atau creative value chain. Nah, kalau kita nggak paham rantai ini, kita nggak bakal tahu di mana letak nilai ekonomi yang sebenarnya. Oke, jadi kayak ada tahapan-tahapannya gitu ya? Betul banget. Ada 4 tahapan konseptual yang saling mengunci di sini. Yang pertama kreator, terus produsen, lalu distributor, dan yang terakhir konsumen. Oke. Biar Anda yang dengerin bisa lebih gampang ngebayanginnya, mari kita buat ini lebih visual nih. Saya suka banget pakai analogi restoran. Wah, boleh tuh. Gimana tuh analoginya? Jadi kalau kita bayangkan rantai ini kayak sebuah restoran kelas atas gitu ya, kreator itu posisinya kayak chef eksekutif yang ada di dapur uji coba. Dia tuh yang menemukan resep rahasia, meracik bumbu baru dari nol. Ah, masuk akal. Dia sumber idenya ya? Benar, tapi masalahnya dia kan nggak mungkin masak ratusan piring sendirian setiap malam dong. Nah, disitulah produsen masuk. Produsen itu kayak kru dapur yang masak resep si chef tadi dalam skala besar. Mereka yang mastiin, piring ke 100 rasanya harus sama persis dengan piring pertama. Terus untuk distributornya gimana? Nah, makanan yang udah matang di dapur kan nggak bakal pernah ngehasilin uang kalau nggak ada yang bawain ke meja pelanggan kan? Itulah distributor. Mereka ini pelayan yang nyajin makanannya atau ya kalau di era sekarang kayak aplikasi pesan antar gitu. Oh, iya. Atau kayak divisi pemasaran, platform streaming, penerbit buku gitu ya. Mereka yang mengemas karya itu, ngebangun hype, dan mastiin karyanya nyampe ke audiens yang spesifik. Tepat banget. Dan di ujung rantai, tentu aja ada konsumen. Kita-kita ini nih yang menikmati karya tersebut dan akhirnya ngembaliin aliran uang masuk ke dalam sistem. Analogi yang sangat solid. Tapi, tunggu bentar. Mari kita tarik ini ke realita zaman now nih. Semua konsep tadi kan terdengar rapi banget, kayak buat era industri tradisional. Ada yang bikin ide, ada pabrik, ada distributor. Tapi kan kita sekarang lagi lari menuju Society 5.0 nih. Batas-batas itu rasanya udah hancur lebur.
Hancur lebur gimana maksudnya? Ya bayangin aja seorang musisi independen atau kreator game tunggal yang cuman kerja di kamar tidurnya, dia nyiptain lagunya sendiri sebagai creator. Terus dia rekaman dan mixing sendiri di laptopnya, berarti dia produsen dong. Habis itu dia unggah sendiri ke Spotify atau Steam sebagai distributor, dan langsung balas-balasan komen sama pendengarnya. Semuanya dilakuin sendiri dari dalam kamar ya? Nah, itu dia. Satu orang ngelakuin semuanya tanpa harus keluar kamar. Berarti konsep rantai nilai yang panjang tadi sebenarnya udah usang dong. Yang sangat menarik di sini adalah secara fisik pelakunya emang mungkin menyusut, jadi cuma satu orang. Tapi kalau kita bicara secara fungsional, tahapan rantai nilainya tuh nggak pernah hilang sama sekali. Masa sih? Padahal kan dia kerja sendirian. Terus wajib tetap dilewati saat dia metik gitar nyari nada dasar, dia itu lagi pakai topi kreator. Oke, terus pas dia edit audionya? Nah, saat dia berjam-jam moles rekaman itu di software editing, dia berganti topi menjadi produsen. Dan waktu dia ngatur strategi algoritma rilis di platform musik, dia lagi beroperasi penuh sebagai distributor. Anda kan nggak bisa mendistribusikan sesuatu yang belum diproduksi, ya kan? Wah iya juga ya, nggak bisa juga kita memproduksi sesuatu tanpa ada konsep awalnya. Bener banget. Jadi, fungsi rantai nilai ini ibarat hukum fisika dari ekonomi kreatif. Sebuah karya itu harus tetap dimasak dan dihidangkan. Kalau salah satu peran ini diabaikan, misalnya dia jago banget bikin lagu, tapi nggak mau tahu urusan distribusi. Karyanya bakal gimana tuh? Ya, karyanya cuma bakal terkubur di hard drive laptopnya aja. Nggak akan pernah punya nilai ekonomi. Oke. Masuk akal banget. Berarti kita ini ngebahas fungsi ya, bukan sekedar departemen atau perusahaan gede. Tapi ini bawa kita ke masalah berikutnya nih. Si musisi independen di kamar tadi, sehebat apapun dia ngejalanin semua fungsinya sendirian, biasanya tuh cepat atau lambat bakal mentok. Pasti. Entah dia kehabisan uang, karyanya dibajak orang, atau ya dia cuma nggak punya koneksi aja buat masuk ke pasar yang lebih gede. Bener banget, karena kenyataannya rantai nilai yang dikerjakan sendirian itu rapuh banget. Dia butuh fondasi penopang dari dunia luar. Sangat rapuh. Rantai nilai kreatif tuh nggak bisa bertahan lama kalau cuma hidup di ruang hampa. Nah, disinilah materi ekosistem kita ngenalin sebuah kerangka penyangga yang disebut triple helix. Triple helix, 3 helix gitu. Bunyinya mirip kayak struktur DNA manusia ya. Persis kayak DNA. Dalam ilmu biologi kan, untaian DNA itu harus saling mengikat satu sama lain biar bisa menciptakan kehidupan. Kalau sampai terputus, selnya bakal mati. Terus kalau di ekonomi kreatif, 3 untaian ini apa aja bentuknya? 3 aktor utama ini adalah akademisi atau cendekiawan, lalu bisnis, dan pemerintah. Kalau ketiga elemen ini nggak saling melilit dan bekerja sama, nyawa dari produk kreatif tadi nggak bakal bertahan lama. Tapi prakteknya di lapangan gimana tuh? Soalnya seringkali kan akademisi sibuk sendiri di menara gading kampus, pelanggan bisnis sibuk cari untung di lapangan, dan pemerintah malah sibuk sama birokrasi. Nah, itu emang tantangan terbesarnya. Tapi idealnya begini, akademisi itu bertindak sebagai laboratorium inovasi. Mereka yang ngerjain riset mendalam soal tren teknologi atau neliti akar budaya lokal yang hampir punah gitu. Oke, jadi mereka yang nyediain bahannya ya. Terus si bisnis? Bisnis, kayak para wirausahawan, studio, atau investor, itu mengambil hasil riset akademis tadi dan menerjemahkannya jadi produk komersial yang punya daya jual tinggi. Terus untaian ketiganya si pemerintah ngapain? Cuma narik pajak doang? Oh, tentu enggak. Pemerintah justru harus jadi tameng utamanya. Mereka yang nyediain regulasi, infrastruktur pendukung, dan yang paling kritikal nih, perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI. Wah, ini penting banget sih. Coba bayangin, ada sebuah studio game nih, perannya sebagai bisnis, ngabisin miliaran rupiah buat ngembangin game yang diadaptasi dari riset sejarah Nusantara buatan akademisi. Besokannya, game itu dibajak secara bebas karena nggak ada penegakan hukum HKI dari pemerintah. Wah, hancur lebur dong investasinya. Benar, DNA-nya terputus, investasinya mati total. Nah, disinilah ini menjadi sangat menarik nih. Jadi, ini tuh bener-bener kayak sebuah tarian organisme yang sinkron. Akademisi memikirkan idenya, bisnis yang ngejualin, dan pemerintah yang melindungi. Tepat sekali. Tapi waktu saya baca dokumen materinya, ada satu konsep yang bikin saya berhenti sejenak dan mikir keras nih. Selain 3 aktor triple helix tadi,
ada penekanan kuat banget soal apa yang disebut modal dasar atau creative capital. Ya, itu komponen yang sangat esensial. Masalahnya, biasanya kan kalau kita dengar kata modal, otak kita tuh langsung ngebayangin tumpukan uang tunai, deretan mesin cetak, atau pabrik baja berhektar-hektar gitu. Tapi di materi ini, modal utamanya malah disebut modal insani, modal budaya, dan modal sosial. Pergeseran definisi modal ya? Iya, berarti hal-hal kayak warisan nenek moyang atau bahkan kepercayaan antar teman tuh secara harfiah dianggap sebagai aset ekonomi yang nilainya setara sama pabrik baja. Gimana sih cara kerja alkimia ini di dunia nyata? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ini tuh sebenarnya pergeseran paradigma paling krusial buat siapapun yang mau masuk ke ekosistem kreatif. Maksudnya gimana tuh? Gini, di era ekonomi industri yang lama, nilai aset fisik itu selalu menyusut. Traktor pasti berkarat, mesin pabrik bakal kena depresiasi nilai setiap tahun ya kan? Iya, bener, ada penyusutan aset. Tapi dalam ekonomi kreatif, aset utamanya itu nggak berwujud fisik, nggak ada batas kapasitasnya, dan nilainya justru bisa berlipat ganda saat makin sering dipakai dan dibagikan. Modal insani itu tuh kayak skill, imajinasi, dan pengetahuan tersembunyi yang tertanam di otak manusia. Oke, itu modal insani. Kalau modal budaya? Sampai adat istiadat lokal. Dan yang terakhir, modal sosial. Ini adalah jaringan kepercayaan, reputasi, dan norma gotong royong yang mengikat orang-orang di industri ini. Tunggu. Berarti mitos lokal sebuah desa yang selama ini cuma jadi dongeng sebelum tidur, itu beneran bisa diracik jadi semacam pabrik yang memproduksi nilai ekonomi triliunan. Secara harfiah, iya banget. Coba kita bedah aja mekanismenya. Mitos lokal itu sendiri kan statusnya modal budaya ya. Di kacamata ekonomi tradisional, itu nggak ada harganya sama sekali, nggak bakal bisa diagunkan ke bank. Jelas nggak bisa. Bankir pasti bingung. Tapi kemudian muncul seorang penulis naskah dan konsep artis yang bakatnya luar biasa. Nah ini modal insani. Dia ngelihat potensi raksasa dari mitos tersebut, terus dia hubungin teman kuliahnya dulu yang sekarang udah jadi produser eksekutif. Wow, koneksi nih. Betul. Dan karena selama bertahun-tahun si penulis ini dikenal selalu berintegritas dan gak pernah telat deadline, sang produser langsung setuju tanpa banyak mikir. Kepercayaan dan reputasi inilah wujud asli dari modal sosial. Oh wow, jadi 3 modal abstrak ini tiba-tiba melebur jadi satu ya? Persis, mereka melebur, dibantu lagi sama fondasi Triple Helix tadi, dan akhirnya berhasil melahirkan sebuah franchise film blockbuster internasional yang mendunia. Pabrik baja kan bisa tutup kalau biji besinya habis, tapi kekayaan intelektual dari modal budaya dan sosial ini bisa terus dieksploitasi buat ngasilin royalti lintas generasi tanpa merusak alam sama sekali. Gila, luar biasa banget sih ini. Kita benar-benar lagi ngomongin gimana mengubah kepercayaan, cerita rakyat, dan koneksi pertemanan menjadi mata uang yang super kuat. Memang sekuat itu potensinya. Oke, jadi kita udah punya nih aktor rantai nilainya. Kita juga udah paham fondasi Triple Helix dan alkimia sakti dari ketiga model dasar tadi. Pertanyaannya sekarang, di mana sih titik temu mereka semua? Ekosistem ini kan pasti butuh wadah, ya kan? Tentu, butuh infrastruktur pendukung. Nah, banyak banget inisiatif dari pemerintah atau swasta yang menggelontorkan dana gede-gedean buat ngebangun ruang kreatif, kayak Creative Hub Fisik, pusat inkubasi, atau merevitalisasi coworking space di tengah kota. Tapi sejujurnya ya, saya agak skeptis nih sama hal ini. Oh ya, skeptis gimana maksudnya? Gini deh, kita kan lagi lari dengan kecepatan penuh menuju Society 5.0, Web3, atau Metaverse lah sebutannya. Kita hidup di masa di mana rapat virtual pakai Zoom tuh udah mulus banget. Dokumen kerja bisa diedit bareng-bareng di cloud secara real time. Digitalisasi udah sangat maju ya. Iya kan? Kalau kita bisa nginkubasi ide yang valuasinya jutaan dolar cuma lewat panggilan video atau server Discord sambil rebahan di sofa rumah, buat apa kita repot-repot ngebuang anggaran raksasa buat bangun gedung fisik Creative Hub? Kenapa ruang fisik tuh masih dianggap vital banget di ekosistem yang bahan bakunya aja imajinasi digital? Argumen Anda itu sangat sering dilontarkan belakangan ini. Dan jujur aja, secara efisiensi waktu, bekerja sepenuhnya secara digital itu emang tak tertandingi. Nggak perlu macet-macetan kan? Nah, itu dia poin saya. Tapi, ekosistem digital itu ngelewatin satu bahan bakar rahasia dari inovasi kreatif yang tuh sangat sulit, bahkan nyaris mustahil direplikasi secara online.
Dan bahan bakar itu namanya serendipity, atau pertemuan kebetulan yang bawa keberuntungan. Pertemuan kebetulan, maksudnya kita nggak bisa menjadwalkan inovasi gitu. Sangat sulit buat dijadwalkan. Coba deh perhatiin gimana cara algoritma digital kita bekerja sekarang. Media sosial atau platform komunikasi virtual kita tuh emang dirancang sengaja buat jadi ruang gema atau echo chamber. Oke, yang isinya orang-orang yang sepemikiran semua itu ya. Benar, Anda cuma bakal ketemu sama orang-orang yang udah divisualisasikan oleh algoritma yang bidangnya sama persis sama Anda. Terus rapat Zoom juga kan kaku banget. Anda masuk room, ngebahas agenda A sampai Z, kelar, langsung leave meeting. Nggak ada sisa ruang buat interaksi acak. Ah iya bener juga. Nggak ada tuh momen canggung papasan di lorong kantor atau obrolan santai basa-basi pas lagi antre di mesin pembuat kopi. Nah, tepat banget. Disitulah letak peran krusial dari gedung fisik, creative hub atau coworking space. Ruang-ruang fisik ini tuh ibarat tungku pembakaran buat modal sosial yang kita obrolin sebelumnya. Oke, coba kasih bayangan contoh konkretnya dong. Bayangin ada seorang pembuat kode game yang lagi burnout parah dan buntu banget sama proyeknya. Terus dia jalan ke area dapur coworking space buat nyeduh kopi. Di sana, kebetulan lagi berdiri seorang komposer musik bambu tradisional yang lagi nungguin makanannya di microwave. Wah, beda dunia banget tuh mereka berdua. Beda banget kan? Terus mereka mulai ngobrol ringan, basa-basi. 5 menit kemudian, obrolan iseng itu malah memicu ide gila. Si developer mikir, gimana kalau game fiksi ilmiah yang lagi dia bikin ini, scoring audionya pakai instrumen bambu tradisional yang direkayasa elektronik. Astaga, keren banget idenya. Iya kan? Kolaborasi lintas disiplin yang sangat organik ini tuh nyaris mustahil terjadi kalau mereka berdua cuma duduk menatap layar di kamar masing-masing. Ruang fisik itu secara natural menciptakan tabrakan ide yang sama sekali nggak terencana. Oke, saya harus akui, gambaran tabrakan ide organik itu bener-bener masuk akal sih. Saya bisa ngebayangin gimana energi di dalam satu ruangan yang diisi sama orang-orang dari berbagai keahlian, kayak desainer grafis ketemu penulis, arsitek ngopi bareng pembuat film, itu energinya bisa menular secara psikologis ya. Sangat menular. Atmosfernya beda. Berarti, fungsi kreatif hub fisik ini emang bukan buat menggantikan digitalisasi, tapi buat menginkubasi modal sosialnya dulu. Habis itu, baru dieksekusi secara efisien lewat perangkat digital. Jadi, mereka ini saling melengkapi ya. Sinergi yang sempurna. Wadah fisik buat ngebangun kepercayaan, sementara wadah digital buat eksekusi dan ningkatin skalabilitasnya. Nah, sekarang kita sampai nih di bagian yang paling krusial. Dan sejujurnya, seringkali jadi bagian paling horor atau menegangkan buat para pelaku industri ini. Oh, saya tahu nih arahnya kemana. Ya kan? Rantai nilai udah berjalan lancar, triple helix udah saling dukung, modal sosial juga udah terbangun keren di coworking space lewat pertemuan serendipity tadi. Tapi ide yang brilian, sehebat apapun itu, pada akhirnya butuh bensin biar mesinnya mau menyala. Dan bensin itu adalah pendanaan. Betul, dan di titik inilah banyak banget kreator hebat yang tiba-tiba nabrak tembok beton tebal. Tembok beton yang bernama sistem perbankan konvensional ya. Karena mereka ini kan belum sepenuhnya beradaptasi sama karakter aset abstrak industri kreatif. Ya, bankir kan terbiasa berurusan dengan aset fisik yang bisa dipegang. Betul sekali. Nah, kalau kita baca dokumen-dokumen pendukung ekosistem ini, dari RPS ditekankan banget peran penting dari lembaga pendukung dan finansial. Kita disodori nama-nama kayak LPDB atau Lembaga Pengelola Dana Bergulir, BNI Wirausaha, dan ada juga peran krusial dari entitas bernama Inkubator Bisnis. Lembaga-lembaga ini yang jadi ujung tombak ya. Tapi mari kita bawa ini ke skenario nyata deh. Bayangin kreator kita yang bikin game tadi, sebut aja namanya Budi gitu ya. Si Budi ini udah berhasil meracik purwarupa game brilian hasil obrolan di coworking space. Dia sekarang butuh 1 miliar rupiah buat nyewa server gede, rekrut staf tambahan, dan ngeluncurin game itu ke pasar global. Modal ekspansi. Budi pun datang ke bank konvensional, duduk manis, pakai kemeja rapi, terus si bankir nanyain agunan. Masalahnya, si Budi ini kan nggak punya tanah, dia nggak punya ruko, apalagi pabrik. Dia cuma bawa flash drive berisi purwarupa game sama naskah karakternya. Situasi klasik yang bikin frustrasi. Nah, pertanyaannya, gimana sih mekanismenya biar lembaga pendanaan kayak program BNI Wirausaha atau LPDB itu mau mencairkan dana miliaran tanpa si Budi harus memelas menggadaikan sertifikat rumah orang tuanya?
Kalau di masa lalu, si Budi pasti bakal langsung disuruh pulang dengan tangan kosong. Karena logika dasar bank itu emang dilatih untuk memitigasi risiko dengan cara menyita aset keras kalau nanti kreditnya macet. Iya, bank nggak bisa nyita flash drive kan? Nah, tapi untungnya ekosistem ekonomi kreatif kita ini udah menciptakan sebuah jembatan penolong buat masalah ini. Dan jembatan itu bernama inkubator bisnis. Harus dipahami, inkubator ini bukan sekedar tempat nongkrong atau tempat ngadain workshop motivasi doang. Mereka itu sebenarnya adalah penerjemah bahasa. Penerjemah bahasa? Maksudnya ngubah bahasa kreatif jadi bahasa bankir gitu? Tepat banget. Kreator kayak Budi itu kan ngomongnya pakai bahasa estetika, plot cerita yang mendalam, dan keindahan mekanik game. Sementara bankir nggak peduli soal itu. Bankir itu cuma ngomong dalam bahasa cash flow, return on investment atau ROI, customer acquisition cost, dan mitigasi risiko. Wah, bener-bener dua dunia yang beda frekuensi ya. Sangat beda. Makanya Budi yang habis ditolak bank tadi harus pergi dulu ke sebuah inkubator bisnis. Di sana ide abstrak gamenya bakal dibedah habis-habisan dan dibingkai ulang pakai alat ukur standar bisnis kayak bisnis model kanvas. Jadi idenya diuji kelayakannya secara finansial. Benar, inkubator ini bakal maksa Budi buat bisa jawab pertanyaan-pertanyaan sulit. Siapa target pasar pastinya? Terus gimana skema monetisasinya nanti? Apakah lewat iklan, sistem langganan bulanan, atau pembelian dalam aplikasi? Biar jelas dari mana uangnya masuk ya. Nah, setelah model bisnisnya kelihatan solid, produknya ini nggak langsung dilepas. Harus divalidasi dulu dengan pengujian pasar skala kecil buat dapetin data nyata bahwa ternyata emang ada loh orang yang bersedia bayar buat mainin game ini. Oh, oke. Jadi ide yang tadinya abstrak, itu sekarang udah punya struktur matematika finansial yang bisa diukur. Persis, tapi itu tuh baru setengah jalan loh. Wah, masih ada lagi? Ingat peran pemerintah di pilar triple helix yang kita bahas di awal? Nah, disinilah perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI itu benar-benar menjadi penyelamat mutlak. Inkubator bakal ngebantu fasilitasi si Budi untuk mematenkan mekanik gamenya dan mendaftarkan hak cipta atas karakter serta barisan kodenya. Biar legal dan diakui negara ya? Ya, dan dengan adanya regulasi pemerintah yang baru terkait ekonomi kreatif, HKI tersebut itu akhirnya bisa divaluasi secara legal oleh lembaga penilai atau appraisal yang independen. Jadi sekarang, HKI itu bukan lagi sekedar ide di awang-awang, melainkan sah berubah wujud jadi aset tak berwujud yang diakui hukum dan punya proyeksi nilai moneter. Wah, luar biasa. Jadi pas si Budi ini balik lagi ke meja bankir atau datang ke pengelola dana bergulir kayak LPDB, dia nggak lagi cuma nyodorin flash drive plastiknya doang. Dia datang ngebawa proposal bisnis lengkap dengan proyeksi arus kas, bukti data validasi pasar, dan sertifikat HKI yang nilainya udah divaluasi secara sah. Dan pas bankir ngeliat itu semua, pola pikirnya langsung berubah. Bankir bakal lihat bahwa meskipun si Budi ini nggak punya ruko fisik buat disita, game ini tuh secara kalkulasi konservatif bakal ngasilin arus kas stabil misalnya 500 juta rupiah per bulan. Dan sertifikat HKI-nya itu punya daya jual di pasar kalau sampai terburuknya terjadi gagal bayar. Masuk akal banget. Jadi skema pembiayaan dari institusi kayak LPDB atau perbankan wirausaha, ini intinya mendanai potensi arus kas masa depan yang udah dikunci pakai perlindungan HKI ya, bukan lagi ngelihat nilai batu bata dari sebuah gedung. Tepat sekali. Kerjasama antara inkubator yang mendidik, sistem HKI yang melindungi, dan institusi finansial yang adaptif, inilah yang ngebikin rantai nilai dari creator sampai konsumen tadi nggak putus mandek di tengah jalan karena urusan modal. Gila, semuanya benar-benar terhubung satu sama lain. Ini tuh bukan sekedar teori-teori acak di atas kertas, tapi beneran sebuah mesin raksasa yang setiap gearnya saling bergantung. Mari kita coba tarik mundur sebentar dan lihat keseluruhan gambaran dari apa yang baru aja kita bedah seharian ini. Mari kita rangkum. Kalau Anda melihat industri kreatif di sekitar Anda sekarang, Anda tuh sebenarnya lagi ngelihat sebuah organisme hidup yang sedang bernapas. Semuanya bermula dari rantai nilai, di mana sebuah ide menempuh perjalanan fungsional dari tangan kreator, diproduksi oleh produsen, disebarkan oleh distributor, sampai akhirnya menyentuh hati konsumen. Dan rantai panjang itu dijaga ketat biar nggak ambruk oleh 3 pilar utama triple helix. Ada inovasi dari cendekiawan, ada eksekusi komersial dari pihak bisnis, dan pastinya perlindungan absolut dari pemerintah. Ditambah lagi ya, dengan alkimia magis yang ngubah modal insani berupa keterampilan, dipaduin sama modal budaya, kayak cerita mitos lokal tadi, dan diikat kuat sama rasa saling percaya dari modal sosial.
Mereka semua bersinggungan di dunia nyata, nyiptain keajaiban serendipity di dalam Creative Hub fisik sebelum akhirnya skalanya diledakkan menembus batas negara lewat ekosistem digital. Dan puncaknya, ide-ide yang udah tervalidasi ini digodok ulang oleh inkubator biar bisa fasih berbicara pakai bahasa perbankan, sehingga bisa narik bahan bakar pendanaan dari institusi raksasa kayak LPDB. Ini benar-benar organisme yang sempurna. Sempurna, tapi rentan juga ya. Pastinya, kalau sampai salah satu aja elemen di ekosistem ini patah, ya misalnya penegakan hukum HKI dari pemerintah dibiarin lemah, atau inkubatornya gagal ngedidik creator, atau malah Creative Hub-nya pada tutup, maka roda ekonomi yang nilainya triliunan rupiah ini bakal langsung menyusut, mundur jadi sekadar hobi sambilan di akhir pekan. Kreativitas nggak akan pernah bisa jadi motor pendorong ekonomi nasional. Wah, bener banget. Dan buat Anda yang dari tadi setia dengerin sesi penyelaman mendalam kita ini, mungkin ada yang mikir, ngapain sih saya harus peduli sama semua kerumitan ini? Mengapa Anda harus capek-capek paham anatomi mesin ekosistem ini? Karena ini bukan cuma soal teori. Benar, karena pemahaman ini tuh sebenarnya adalah jalan pintas atau shortcut untuk kelangsungan hidup Anda di era ekonomi baru ini. Entah Anda ini seorang mahasiswa, pekerja lepas, eksekutif di perusahaan besar, atau mungkin pegawai pemerintah, memetakan secara sadar di mana sih posisi Anda berdiri di dalam organisme raksasa ini adalah keuntungan taktis yang luar biasa. Anda jadi tahu langkah apa yang harus diambil. Iya kan? Kalau Anda punya ide jenius tapi mentok nggak jalan-jalan, Anda jadi sadar bahwa mungkin yang Anda butuhan tuh bukan suntikan uang, tapi modal sosial yang bisa didapat dari nongkrong di coworking space. Atau kalau Anda punya produk keren tapi bolak-balik ditolak bank, Anda sekarang tahu, oh saya harus ngetuk pintu inkubator nih buat ngebenerin model bisnis saya. Memahami peta ekosistem ini bikin Anda nggak lagi meraba-raba sendirian di dalam kegelapan. Memenangkan permainan kalau Anda aja nggak tahu bentuk papan caturnya kayak apa ya kan? Dan ekosistem kreatif ini adalah papan catur utama kita sekarang. Bener banget. Tapi sebelum kita berpisah dan sebelum Anda melepas headphone atau matiin mesin mobil Anda sekarang, ada satu realita yang dari tadi terus mengganggu pikiran saya. Wah, apa tuh? Sepanjang percakapan seru kita hari ini, dasar pijakan paling dalam dari semua ekosistem ini, bahan bakar intinya, itu kan selalu imajinasi manusia, modal insani. Kita ini selama ratusan tahun selalu percaya secara arogan bahwa kreativitas adalah satu-satunya benteng pertahanan umat manusia yang nggak ada batasnya. Aset eksklusif manusia. Tapi coba deh perhatiin sekeliling kita sekarang. Gimana kalau tiba-tiba mesin yang selama ini kita ciptakan untuk membantu kita, malah menuntut naik ke atas panggung utama? Kalau besok pagi kecerdasan buatan AI yang sekarang perkembangannya berlari jauh lebih cepat dari hukum umur, itu tiba-tiba mampu bertindak secara penuh dan otonom mengambil alih fungsi kreator. Pertanyaan yang bikin merinding sih itu. Bayangin kalau AI mampu ngeracik aransemen simfoni yang bikin orang menangis mendengarnya, atau nulis novel tebal yang memenangkan penghargaan sastra bergengsi, atau bahkan ngerancang tata letak arsitektur berkelanjutan yang super jenius cuma dalam hitungan mikrodetik. Dan mereka ngelakuin itu tanpa butuh istirahat ngopi di pantry, tanpa nungguin momen serendipity yang kebetulan, dan pastinya tanpa butuh tidur. Wah, kalau itu sampai terjadi, itu bakal jadi gempa tektonik skala maksimum buat seluruh rantai nilai yang baru aja kita bahas. Seluruh fondasi modal insani kita tuh bakal diuji di level yang belum ada presidennya sepanjang sejarah umat manusia. Persis itu yang saya pikirin. Kalau hari itu tiba, dan AI bisa memproduksi jutaan ide brilian dengan biaya operasional yang nyaris nol, terus apa kabar nasib inkubator bisnis kita? Gimana juga hukum haki dari pemerintah bakal merespons debat soal siapa yang berhak punya hak cipta atas karya agung yang murni dibikin sama algoritma matematika? Batas-batas regulasi bakal ditarik sampai ke titik putusnya. Bener. Apakah ekosistem kreatif kita ini udah cukup elastis dan siap ketika modal insani yang selama ini kita agung-agungkan itu suatu hari nanti harus bersaing harga secara brutal melawan mesin pencipta yang sama sekali nggak punya emosi? Itu adalah skenario masa depan yang mendebarkan. Sekaligus sesuatu yang harus Anda, sebagai bagian dari ekosistem ini, mulai renungkan secara serius dari sekarang. Ekosistem ini kan terus bergerak secepat kilat, dan kita harus memastikan bahwa kita nggak cuma diam dan tertinggal di belakang. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu berharga Anda bersama kami dalam penyelaman mendalam hari ini. Teruslah mengasah imajinasi dan kreativitas Anda, pahami dengan jeli aturan main di papan caturnya,
Bangun terus koneksi sosial Anda dan sampai jumpa lagi di petualangan pemikiran kita yang selanjutnya.